Bab 1717. Dewa Ye. Melihat gerakan Mileye, Daoyi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bocah ini benar-benar nakal. Di depan Mileye, Firibird Tiger itu tiba-tiba menggeram. Jelas, agak marah besar. Dan Mileye malah mengabaikannya, berbalik dan pergi. Melihat Mileye dan sebarisan orang pergi, Firibird Tiger itu langsung marah yang tidak bisa diungkapkan, mengaum gila. Sesaat gunung-gunung berguncang. Namun, dia tidak berani menyerang. Takut. Pedang Mileye tadi itu sudah membuatnya takut. Karena jika Mileye menyerang sekali lagi, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Di dalam rumah bambu, Mileye duduk berhadapan dengan Daoyi. Mileye berkata, "Jika semua orang yang di luar kita ini mencapai alam konsepsi semua, dapatkah melawan dengan klan dimensi asing?" Daoyi menggelengkan kepalanya. Daoyi mengangguk, "Orang-orang di luar ini tidak lemah semua." Salah, harusnya bilang mereka semua sangat kuat, karena mereka bisa mencapai level ini sekarang. Dulu mereka semua pasti setan di antara setan. Jika mereka mencapai alam konsepsi, kekuatannya tidak akan lebih buruk daripada master alam konsepsi klan dimensi asing. Salah, master bertingkat teratas, kita kurang. Mileye bertanya, di atas alam konsepsi. Daoyi mengangguk, ya. Mileye berkata dengan ringan, seperti Yeri begitu. Daoyi menggelengkan kepalanya, klan dimensi asing lebih kuat darinya, yaitu ketua klan dimensi asing, dengan kekuatannya bukan tandinganmu sekarang. Mileye bertanya, seberapa kuat? Daoyi melirik Mileye, kekuatannya hanya lebih kurang sedikit dari tuan sebelumnya, dan kekuatan tuan, mengurangi dunia abadi, hanyalah pedang ketiga. Mileye terdiam. Daoyi melanjutkan berkata, klan dimensi asing ingin masuk ke dunia ini untuk dua tujuan. Yang pertama adalah untuk mendapatkan tubuh sumber energi kebenaran agung Anda, dan yang kedua adalah untuk menyerap energi spiritual alam semesta ini. Dunia dimensi asing sekarang, energi spiritual sudah tidak terlalu cukup. Jika mereka mengalahkan kita, maka energi spiritual alam semesta ini akan ditelan oleh mereka. Pada saat itu, kekuatan keseluruhan klan dimensi asing akan naik satu tingkat. Mileye berkata dengan ringan, yang paling utamanya tetap energi spiritual. Daoyi mengangguk, tidak ada kekuatan yang dapat meninggalkan energi spiritual, terutama yang kekuatan besar seperti itu. Mereka ingin mengolah lebih banyak master, maka semakin banyak energi spiritual yang mereka butuhkan. Selama ratusan ribu tahun, klan dimensi asing untuk mengembangkan diri, mereka telah menggunakan energi spiritual dan sumber energi kebenaran agung dengan tanpa batas. Meskipun seluruh klan dimensi asing telah berubah dari kekuatan ketiga menjadi kekuatan super, tapi dunia dimensi asing, sumber energi kebenaran agung di alam semesta itu telah hilang sama sekali, dan energi spiritual juga dengan cepat mengering. Saat berkata, dia menggelengkan kepala ringan, oleh karena itu, jika klan dimensi asing ingin bertahan hidup, ia harus terus melahap alam semesta lainnya. Pada saat ini, Dewa Binatang juga berkata, ya, kekuatan yang hidup semakin lama seperti itu, semakin banyak darah yang ada di tangan mereka. Pada masa itu, kerajaan iblis surgawi juga menghancurkan setidaknya ratusan dunia. Daoyi memandang Mileye, jadi, klan dimensi asing tidak akan pernah berhenti. Kecuali jika mereka tahu betapa seremnya ayah dan adikmu, tapi lihat dari sekarang, mereka selalu meremehkan kekuatan ayah dan adikmu. Dan sampai sekarang klan Daun masih belum muncul, yang artinya mereka pasti ingin membunuhmu secara sendirian. Setelah berpikir sejenak, Mileye bertanya, seberapa jauh aku dari Dewa Ye pada masa itu? Daoyi menenggelamkan suara, sangat besar. Sangat besar. Mileye menatap Daoyi, sangat besarkah? Daoyi mengangguk,
jika bukan karena intervensi tiba-tiba dari aku dengan klan daun, klan dimensi asing sama sekali tidak dapat melawan Tuan. Dalam peperangan itu, Master Klan Dimensi Asing melakukan yang terbaik, mengeluarkan kartu terakhir, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa kepada Tuan. Mileye agak penasaran, bagaimana Dewa Ye melawan klan Ye. Daoyi menggelengkan kepalanya, dia melihat ke pendekar pedang Abitao dan pendekar pedang Museng yang di samping Mileye. Kalian berdua harusnya sangat jelas. Dua orang itu malah terdiam. Mileye menatap kedua orang itu, bisakah menceritakannya? Pendekar pedang Abitao berkata dengan ringan, calon kepala keluarga, kamu tidak salah apa-apa, satu-satunya kesalahanmu adalah kamu terlalu pintar, hingga dapat langsung mengancam kedudukan Tuan. Mileye sedikit mengernyit, mengancam kedudukan Tuan. Pendekar pedang Abitao mengangguk, pada masa itu, kamu tidak hanya berbakat tetapi juga kuat. Di bawah bimbinganmu, generasi muda klan daun langsung menyapu seluruh dunia abadi. Waktu itu kamu masih belum berusia 18 tahun, sudah menjadi generasi muda yang tidak terkalahkan. Tidak hanya generasi yang lebih muda, tetapi juga master dari generasi yang lebih tua. Kecuali para monster tua itu, hanya sedikit orang yang bisa menjadi lawanmu. Saat itu, kamu satu-satunya disebut orang yang paling menyeramkan di dunia abadi. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Mileye menenggelamkan suara, jika begitu menyeramkan, mengapa klan daun mau menyingkirkannya? Aku tahu bahwa dia telah mengancam kedudukan ketua klan, tetapi apa tetua klan daun lainnya itu tidak peduli. Pendekar pedang Abitao menggelengkan kepala ringan, Anda salah. Mileye menatap pendekar pedang Abitao, dan menunggu kata-kata berikutnya. Abitao berkata dengan ringan, ada banyak tetua dan master yang mendukungmu calon kepala keluarga, dan itulah sebabnya kamu baru mendatang bencana. Mileye bertanya, apa maksudnya? Bersambung.